Halo, selamat sore semua. Welcome back. Di video ini saya akan bahas bab 2 dari kimia, yaitu termokimia ya guys. Nanti yang saya bahas ini masih yang pertama dulu, termokimia 1. Nanti yang akan kita kerjain soal itu pH tahun 2015-16. Oke, seperti biasa, mari kita basicnya dulu. Apa sih sebenarnya termokimia ya? Oke, dari kata-katanya udah jelas ya guys, termokimia. Termo yang artinya panas, kimia artinya reaksi kimia ya. Sehingga kalau kita summary di sini, termokimia adalah ilmu yang mempelajari energi yang menyertai suatu reaksi kimia gitu. Contoh paling umum adalah misalnya pembakaran gitu. Nah, itu kan ada reaksi kimia yang terjadi dan ada panasnya juga ya, energinya berupa panas atau yang hal-hal lain. Sehingga di sini yang akan kalian pelajari pertama adalah hukum kekekalan energi, itu seperti fisika, perubahan entalpi reaksi delta H, reaksi eksoterm endoterm, energi ikatan, sama kalor reaksi. Untuk yang termokimia 1, kalian akan nentuinnya reaksi endoterm ini ya. Oke, saya nggak usah kasih tahu aja, saya kasih tahu di kursor aja ya. Yang kalian pelajarin pertama itu hukum kekekalan energi, delta H, eksoterm, endoterm. Kalor sama energi ini termo 2. Ya, jadi nanti kalian ada post test kan ya. Nah, itu untuk termo 2. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ngomong hukum kekekalan energi. Ya, ini seperti fisika ya, guys. Dimana setiap zat menyimpan jumlah energi tertentu, pasti. Dimana energi ini tidak dapat diciptakan, pasti. Atau dimusnahkan, itu sebenarnya hukum kekekalan energi ya. Tapi dia bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Penggolongannya kinetik sama potensial. Ya, ini udah kalian pelajarin di fisika, jadi nanti kalian baca sendiri aja ya. Nah, di sini kalau di kimia ada namanya entalpi. Cuman ingat, yang kita hitung itu nanti perubahan entalpinya, bukan H-nya. Ya, jadi yang bisa kita hitung adalah delta H. Kalau ditanya entalpi reaksinya berapa, itu nggak bisa kita hitung. Tapi kalau ditanya perubahannya berapa, baru bisa kita hitung. Jadi di dalam zat tersimpan energi kimia yang merupakan energi potensial dari zat tersebut. Jadi dalam zat itu ada energi potensial. Sebutannya itu entalpi. H ya, lambangnya gitu. Dalam suatu reaksi kimia, setiap zat, baik reaktan maupun produk, memiliki entalpinya masing-masing. Reaktan ini sebelum reaksi, produk itu hasil reaksi ya. Kalau di persamaan reaksi itu, reaktan sebelah kiri, produk sebelah kanan, gitu. Besarnya entalpi zat tidak dapat kita amati. Nah, itu tadi saya bilang ya, entalpi H-nya doang nggak bisa. Tapi yang bisa kita tahu adalah delta H, ya, dari suatu reaksi kimia. Nah, besarnya itu merupakan selisih dari entalpi produk dengan entalpi reaktan, HR in HP. Nanti tergantung, delta H-nya itu bisa plus, bisa min. Ya, entalpi produk atau reaktannya saya pilih dikit ya. Nah, besar perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi sama dengan kalor reaksi, Q-nya. Jadi nanti ada hubungan bahwa Q itu minus delta H gitu. Sorry, delta H itu minus Q larutan, nanti di kotak bawah saya jelasin ya, yang berlangsung pada tekanan tetap. Besarnya kalor reaksi dapat diketahui dengan menghitung besarnya kalor larutan. Nah, ini kalor larutan kayak pakai yang SMP ya, MC delta T. Ya, MC delta T ya, dimana Q larutannya MC delta T. Oke, nah delta H itu Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Mungkin kalian bingung, kok ini kenapa ada minus? Nanti ini hubungannya sama sistem dan lingkungan, guys. Reaksi itu sistem, larutannya lingkungan. Ya. Jadi yang bisa kita lihat view kita itu, misalnya ada larutan apa, kita bisa lihat dalam gelas. Itu larutan hitungannya. Reaksinya gimana? Nggak bisa kita lihat. Makanya di sini kalian ingetin delta H itu, waktu kalian hitung, itu pasti akan berubah tanda ya, plus ke min. Oke. Ini kita ngomong delta H ya, jadi nanti delta H-nya bisa positif, bisa negatif gitu. Terus dari delta H itu kita bisa nentuin
ya. Dengan mengetahui perubahan entalpi, kita bisa mengetahui apakah reaksi kimia itu termasuk endo atau exo, ya. Endo atau exo ini. Oke. Endoterm dia berarti nyerap kalor, eksoterm dia berarti bebas kalor. Oke. Contohnya endoterm tuh gampangnya adalah kalian pegang es batu, itu endoterm. Artinya es batunya nyerap kalor. Sistemnya panas, lingkungannya dingin. Kita itu bertindak sebagai lingkungan, guys. Kita nggak bisa melihat sistem tersebut. Kita hanya bisa mengamati sistem tersebut berubah wujud misalnya. Kalau kalian pegang es batu kan mencair ya, es batunya, betul. Nah itu sistemnya, artinya esnya nyerap kalor tangan kita. Tangan kita rasanya dingin. Nah itu, jadi kalau endoterm, sistemnya tambah panas, lingkungannya tambah dingin. Sedangkan exo tuh exit, berarti panasnya keluar. Itu bebasin kalor, berarti sistemnya dingin, kalornya panas. Lingkungannya panas. Ini paling umum adalah pembakaran. Kitanya merasa panas ya kalau pembakaran ya. Oke, tapi sebenarnya sistem reaksi dalam itu adalah dingin. Cuma kita nggak bisa ngerasain dinginnya api, nggak bisa. Kita bertindak hanya sebagai lingkungan. Remember ya, kita hanya lingkungan aja. Oke, saya lanjutin. Dari delta H kita bisa tahu nilai energi dalam perubahannya doang, delta E. Nanti delta E ini akan berhubungan dengan Q dan W ya, kalor dan usaha atau work kerja gitu. Oke, apabila dalam suatu entalpi diukur pada keadaan standar itu suhu 25 1 atm ya. Ini kayaknya ada error, ini bukan 25 ya, 0 derajatnya. Tapi di termokimia standar itu dia 25 derajat 1 atm. Oke. Maka perubahan entalpi tersebut dinamakan perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi standar itu nanti lambang atasnya ada O-nya ini. Jadi delta H derajat ngomongnya itu. Oke. Dimana perubahan entalpi standar itu macam-macam. Ada entalpi pembentukan. F ini formation. Ya, formation. Ingat kalau pembentukan entalpi ini finishnya harus 1 ya. Jadi ini kan sebenarnya bisa kalian kali 2 ya, biar jadi 2H2 tambah O2 hasilnya 2H2O. Cuman ingat kalau ada standar ini finalnya harus 1 di sini. Membentukan hasilnya H2O. Nah, ini harus 1 di sini. Wajib, jangan diutak-atik. Ya, ingat harus 1 mol ini nih. Makanya koefisien setaranya harus 1 di sebelah kanan. Terus ada penguraian delta HD, ini dissolve D itu. Penguraian berarti sumbernya harus 1 ini. Karena kalau mengurai kan ada original mecah. Ini juga sama 1 mol. Oke. Terus ada pembakaran. Pembakaran ini delta HC, ini combustion ya. Combustion, ini dissolve. Pakai bahasa Inggris ya. Yang tadi formation ini, delta HF ini formation, pembentukan. Formation. Nah, itu. Sama combustion berarti si ininya harus 1. Ininya nih, depan ini. Ini 1 nih. Ya, jadi saya kasih angka 1 itu yang menandakan dia harus koefisiennya 1 mol. 1 mol suatu zat gitu. Di sini kalian lihat juga ya delta H-nya. Ini salah, ini bukan delta HF, ini ke delta HC harusnya. C ya. Oke. Lihat di sini ada plus minusnya beda ya. Pembakaran minus artinya dia reaksi eksoterm. Dissolve positif berarti endoterm. Ini juga eksoterm nih. Formation, pembentukan exo gitu. Terus ada pelarutan. Pelarutan itu solve. Oke, solve ini sebenarnya solution itu perlarutan ya. Sama ini harus 1 mol. Jadi yang di 1 molin harus yang sini. Hasilnya minus, yang artinya dia exo. Sama penetralan standar. Kalau penetralan berarti asam ketemu basanya harus 1 mol ya. Harus membentuk 1 mol air. Jadi 1 molnya harus ada di sini. Asamnya HCl, basanya NaOH. Nah, di sini dikasihnya X karena bisa macam-macam. Dia tidak spesifik exo atau endo, khusus untuk penetralan. Oke, kira-kira seperti itu ya.
Nah, sekarang kita masuk usaha atau kerja ya. Jadi tadi yang sebelumnya itu harusnya di bab setelah ini, posisinya ketukar ya. Mohon maaf guys. Nah, ini sebenarnya yang pertama kali kalian akan dibahas di sekolah pasti ini. Jadi pertama kita akan ngomong usaha atau kerja ya. Selain dari perubahan entalpi, besarnya perubahan energi dalam dari suatu reaksi dipengaruhi juga oleh W, suatu sistem, di mana besarnya kerja yang dilakukan suatu sistem reaksi dipengaruhi oleh tekanan, pressure, dan perubahan volume. Ini delta V. Sehingga rumusnya W-nya min P kali delta V. Oke. Jadi secara sederhana, kita dapat membedakan apakah suatu sistem itu melakukan kerja, menerima, atau enggak sama sekali. Ya. Oke. Jadi sistem reaksinya itu bisa melakukan kerja. Melakukan kerja berarti dia V-nya nambah, menerima kerja V-nya berkurang, tidak melakukan berarti nggak ada, stay dia. Lihatnya dari perubahan volume, gitu ya. Tabelnya kira-kira begini guys, ini ya. Sistem melakukan kerja, berarti dari kecil jadi gede. Berarti ini ngomongnya kalau bahasa Inggrisnya expanding. Expanding tuh melebar, bener dong, volumenya nambah ya. Akibatnya di sini W-nya akan nilainya negatif karena delta V-nya positif. Ini kan rumusnya kan min P delta V. Sampai delta V-nya positif, pressure pasti positif kan, maka W-nya negatif. Nah ini nih. Expanding itu berarti V awal lebih kecil ya. Sehingga delta V-nya positif, saya tambahin ya. Nih, tuh, gitu ya. Kalau sistem menerima kerja, ibaratnya kalian ngepres botol air mineral. Nah, itu sistem melakukan kerja. Akibatnya di sini, delta V-nya akan menjadi negatif. Karena waktu kalian ngepres, itu kan volume dalam botolnya mengecil ya. Sehingga di sini nilai W-nya akan menjadi positif ya guys. Karena min kali minnya di sini. Min P dikali minus delta V gitu. Maka positif. Tapi kalau dia tidak menerima atau melakukan kerja, berarti delta V-nya 0. Ini berarti tidak ada perubahan volume yang mengakibatkan W-nya otomatis langsung 0 di sini pasti. Ya, jadi kalian ingat Anda melakukan kerja, menerima kerja, atau tidak menerima atau tidak melakukan. Kalian ingetin, sistem melakukan kerja berarti W-nya negatif, atau kalian ingat delta V-nya aja sebenarnya. Kalau saya lebih prefer ingat delta V-nya plus atau min. Nanti tinggal masuk rumus. Jadi. Oke. Nah, gimana sekarang hubungan antara perubahan entalpi delta H dengan W tersebut? Dan perubahan energi dalam delta E. Nah, gitu. Setelah memahami pengertian perubahan entalpi dan kerja, kita dapat melihat hubungan entalpi, jadi hubungannya ada perubahan entalpi, kerja, dan energi dalam, ya. Sehingga tiga ini kalau dihubungin, rumusnya delta E sama dengan delta H plus W. Ini sebenarnya Q ya, Q ini ya, oke. Karena delta H adalah Q reaksi, maka diperoleh delta E, perubahan energi dalam adalah Q plus W. Yang artinya, jika delta E positif, berarti energi dalam sistem bertambah. Kalau delta E negatif, berarti energi dalam sistem berkurang. Gitu. Oke. Ya, jadi di yang subbab ini dijelasin bagaimana hubungan antara delta E Q plus W, terus juga nilai W plus min atau 0, tergantung dari dia mengalami expanding atau ini compression ya. Ini kompres dia, compression. Kompres itu berarti kalau ditekan gitu ya, V-nya berubah. Oke, nah di sini masuk reaksi kimia berdasarkan perubahan entalpi ya. Endotherm tadi saya udah bilang. Karena ngomongin endotherm berarti ini ngomongin kalor guys. Jadi kalau kalian nanya, ini endotherm kerjanya gimana? Nggak bisa. Oke? Ya, endotherm di mana kalor mengalir masuk ke dalam sistem. Lingkungan ke sistem. Jadi Q-nya positif karena ada penyerapan kalor. Maka delta H-nya positif. Kalian ingat ya, Q sama dengan delta H gitu loh.
Oke, nanti Q itu akan dipakai di fisika termodinamika bab pertama semester 2. Nah, nanti Q-nya kalian nggak usah ganti delta H. Gitu. Ingat, endoterm kalornya masuk, delta H positif. Nggak ada urusan sama kerja ya. Jadi kalau kalian tanya endoterm kerjanya W-nya plus min atau 0, nggak bisa. Gitu. Sedangkan exotherm, exo kan exit ya. Berarti sistemnya keluar ke lingkungan atau terjadi pembebasan kalor. Maka perubahan entalpinya negatif gitu. Oke. Exoendo lihat delta H-nya. Sehingga ilustrasinya kayak gini lah kira-kira. Endoterm kalornya masuk sistem ya. Sedangkan exotherm kalornya keluar. Nah, ini kayak pembakaran ini. Ingat, kita bertindak sebagai lingkungan ya, guys. Kita sebagai lingkungan. Endotherm ini kayak pegang es batu, esnya mencair. Lingkungan ini lebih kayak pembakaran, kayak bakar sampah lah gitu. Oke. Yang dimaksud dengan sistem adalah reaksi yang sedang berlangsung atau terjadi. Kita nggak bisa lihat ya. Sistem kita nggak bisa lihat. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, ini kita itu lingkungan, makanya saya bilang. Dan berinteraksi dengan sistem. Oke. Contoh, ini reaksi penetralan ya. Sistemnya reaksi ini, lingkungannya ya gelas kimia, udara, dalam ruangan ini. Ya, kita hanya bisa lihat lingkungan. Sistem kita nggak mungkin bisa ini kejadian reaksinya gimana nih. HCl tambah NaOH bisa begini. Bisa kita lihat? Nggak bisa. Nggak bisa kita lihat. Yang visible sama kita hanya lingkungannya. Nah, di sini, oke, jelas ya. Jadi ingat, kita sebagai lingkungan. Sekarang kita masuk perbedaan exo sama endo itu apa sih? Pertama endo ya, delta H positif, exo negatif, jelas ya. Karena endo nyerap kalor, exo lepas kalor. Terus aliran kalor positif kalau endo lingkungan ke sistem, yang menyebabkan lingkungannya jadi dingin, sistemnya panas. Ya, sistemnya panas. Sedangkan exo kebalik, sistem ke lingkungan. Sistemnya jadi dingin, lingkungannya jadi panas. Jadi kalau kita merasa diri kita panas, artinya yang terjadi itu exotherm. Kitanya merasa panas. Kita kan lingkungan, orang ya. Sedangkan endo, itu berarti sistemnya jadi panas, lingkungan jadi dingin. Kitanya merasa dingin. Nah, itu endo, sistemnya panas. Nah, pengamatan terhadap lingkungan. Reaksi endo, suhu lingkungan turun, benar kan? Ini, contohnya kita pegang es batu, jadi dingin tangan kita. Nah, itu endo. Kalau exo, suhu lingkungan Pak naik, gelas kimia jadi panas, atau hawa sekitar itu langsung jadi panas. Nah, tolong hafalin jenis reaksinya ya, karena ini kalian harus hafalin. Kadang dia nggak kasih tahu ini reaksinya apa gitu. Endotherm, penguraian, pelarutan, reduksi. Exotherm, pembakaran, pembentukan, ini formation ya. Jadi formation sama dissolve itu reaksinya sama, cuma tukeran, dan delta H-nya balik tanda. Ini oksidasi. Nah, tolong tampil ini kalian hafalin. Oke. Nah, untuk yang C ini masuk ke termokimia 2. Termokimia 2. Jadi ini saya akan skip dulu. Cukup saya jelasin diagram tingkat energi dan hukum Hess. Ya. Oke, diagram siklus itu begini. Jadi kalau kita mau bikin suatu reaksi ya, itu tuh bisa caranya macam-macam. Kalian bisa langsung atau pakai reaksi kedua dulu. Ada stepnya gitu. Ilustrasinya kalau gampang gini. Kalian dari penabur 1 mau ke central part. Itu kalian bisa langsung lewat pinggir atau mau lewat Mediterania dulu. Betul. Nah, kalau mau langsung anggap aja delta H1, kalau mau lewat Medit dulu anggap aja delta H2 gitu. Nilai ini akan sama pasti. Delta H1 artinya delta H2 tambah yang ketiga. Nah, gini nih. Jadi ada jalur mau langsung atau mau mampir kemana dulu. It's fine. Atau pakai diagram tingkat energi. Nah, ini gampang nih. Kalau panahnya naik, ini kan berarti dingin naik ke atas ya. Maka ini reaksinya langsung ketahuan. Delta H1 naik ke sini. Delta H2 sama dengan delta H3.
aslinya satu siklus ini awalnya begini dulu guys. Ini delta H2, ini delta H3 sama dengan 0. Aslinya gini dulu ya. Yang artinya ini reaksinya adalah endo, ini exo. Sorry, saya lupa ya. Nanti saya cek lagi, ini kalau nggak salah yang naik, ini delta H-nya akhir kurang awal, ini positif. Oh ya benar, ini endo deh. Karena kalau kita lihat makin tinggi kan makin gede ya nilai H-nya. Dan kita tahu delta H itu akhir kurang awal. Berarti yang 2C grafit dibanding yang bawah ini, yang delta H1, pasti deltanya ini positif kan, gede kurang kecil. Sedangkan ini yang exo. Nah ini exo, ini exo ya. Jadi kalau lihat diagram tingkat energi sampai panahnya turun, berarti dia mengalami exotherm reaksinya. Makanya saya tulis begini dulu, aslinya gini, baru kita pindah ruas. Ya paling dua ini aja ya, jadi dia sama aja sebenarnya caranya. Dan pakai data reaksi. Data reaksi, ya boleh lah, saya jelasin ya data reaksi. Nah kalau data reaksi, ini kan harus susun nanti. Dia tanyakan, hitunglah entalpi reaksi pembakaran SO2 jika reaksinya begini. Pertama nanti kalian bikin dulu reaksi pembakaran SO2 tuh gimana? Gini dong. Hasilnya CO2 plus H2O, benar dong. Gini kan. Oke. Nah, terus kalian susun. Sorry, ini reaksi pembakarannya di reaksi 1 gini, reaksi 2 gini. Penyelesaiannya, susun kedua reaksi berdasarkan reaksi yang ditanyakan. Reaksi yang ditanyakan pembakaran gas SO2. Oke. Nah, final answer itu kan pembakaran kan begini. Ya. Tahu dari mana kok? Karena dia sama O2 kan pasti. Sehingga reaksi pembakarannya SO2-nya harus di sebelah kiri, benar kan? Benar nggak? Ini SO2 harus sebelah kiri dan O2-nya harus sebelah kiri juga. Maka caranya reaksi 1 kalian balik dulu posisinya. SO2-nya kiri berarti S plus O2-nya ke kanan. Sampai ini balik, delta H-nya balik tanda. Makanya kalau kalian lihat reaksi 1, waktu saya balik, ini jadi positif tuh. Oke. Terus reaksi 2-nya gimana kok? Tetap nggak? Tetap. Karena pembakaran SO2 tuh hasilnya SO3. Dan di reaksi 2, SO3 udah di kanan. Kalian nggak usah utak-atik lagi guys di sini. Karena memang hasilnya SO3 itu udah ada di sebelah kanan. Makanya yang kalian setting cukup yang atas aja dibalik, yang bawahnya tetap. Sehingga diperoleh hasilnya begini. Oke ya, kira-kira ya seperti itu. Nah, saya akan bahas sampai sini dulu. Karena yang berikutnya nanti ada di termo kedua, saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita coba latihan untuk bahas soal ya. Nah, termokimia 1 itu tahun 2015, tipenya esai seperti ini. Ini sudah terstruktur banget. Jadi dia akan tanya setiap soal itu menurut konsep yang tadi sudah kita bahas. Oke, nomor 1 indikator dia minta deskripsi energi dan perubahan. Itu yang tadi saya bilang hubungan antara delta E, ya, delta H, sama W-nya. Kita lihat nomor 1. Suatu gas dipanaskan dengan cara menerima kalor sebanyak 1,2 Joule, sehingga gas tersebut mengalami ekspansi dari 2 liter jadi 6 liter. Bila tekanan udara luar 1,2 atm, tentukanlah nilai Q, W, delta E, dan delta H. Oke, data yang pertama kita dapat adalah nilai Q-nya dulu. Ya, nilai Q-nya itu adalah atau delta H ya. So, ini delta H ya. Itu sama, 1,2 Joule. Karena menerima kalor, biar jelas saya kasih positif aja. Karena nanti kalau dia sampai melepas kalor, ini minus ini. Ya. Jadi karena dia kata menerima kalor, itu positif tuh, nilai Q dan delta H-nya. Oke. Terus gas tersebut mengalami ekspansi, expanding. Tadi saya bilang kalau expanding itu delta V-nya positif. Di mana V1-nya 2 liter, V2-nya 6 liter. Ini akan jadi delta V 4 liter, betul. Jadi datanya udah 2 nih. Betul ya. Terus jika pressure dia kasih tahu 1,2 atm,
Maka pertanyaan A kita cek. Nilai Q-nya berapa? Sama, tadi Q-nya udah plus 1,2 Joule. Oke. W-nya berapa? Nah, W-nya rumus min P delta V ya. Berarti minus 1,2. Sorry, minnya kurang di tengah. Minus 1,2 dikali 4. Sehingga jawabannya min 4,8 Joule. Nah, ini. Saya kasih garis bawah. Nah, ini. W negatif artinya sistem menerima kerja. Oke. Sistem menerima. Sistem melakukan kerja. Sistem melakukan kerja karena dia expand. Yang C delta E. Sorry, ini delta E ya. Ingat delta E itu Q plus W sebenarnya. Langsung aja Q plus W. Q-nya 1,2 ini 4,8. Sehingga delta E-nya negatif. It's fine guys. Ya. Oh sorry guys, saya salah ngitung. Delta V-nya ini harus dalam meter kubik. Ya, delta V-nya itu harus dalam meter kubik. Sehingga ini min P. Oh ya, benar deh. Langsung. Jadi ini diperoleh hasilnya minus berapa ini? 3,6 ya. 3,6 Joule. Oke. ATM liter. Oke, oh iya, bener deh. Ini masih satuannya liter ATM, guys. Ini saya harus convert dulu ya. Sorry, ini error. Nah, di sini nih. Ini kan satuannya kan masih liter ATM ya, karena ini 1,2 Joule. Ini sorry 1,2 ATM. Ininya delta V-nya 4 liter kan. Ini kan harusnya jawabannya min 4,8 liter ATM, betul. Karena W itu kalau mau Joule, pressure-nya harus Pascal, delta V-nya harus meter kubik. Sehingga dari jawaban ini kita convert dulu ke dalam Joule, yaitu min 4,8 kalian kali dengan 101,32 Joule. Nah ini nih. Jadi hati-hati ya. Joule itu, kalau sampean liter ATM, convertnya gini. Sehingga diperoleh ini harusnya min 486,34 Joule di sini. Nah, baru kita cari delta E guys. Berarti delta E-nya Q plus W. Q 1,2 ini min 486,34. Sehingga dari sini kalian peroleh bahwa jawabannya adalah min 485,14 Joule. Ah gitu. Terus yang H, delta H. Tadi saya bilang delta H itu sama kayak Q ya. Berarti ini nilainya tetap plus 1,2 Joule aja. Oke, kira-kira seperti ini. Yang A. Jadi main pointnya yang W nih, hati-hati. Convert tuh kalau mau ke Joule-nya ya. Tadi saya lupa. Next yang B. Ini perubahannya exotherm atau endotherm. Saya tadi bilang, kalau tanya exo, endo itu lihat Q-nya aja. Q-nya aja lihat. Q-nya apa? Q-nya positif kan? Berarti langsung endotherm. Endotherm. Kalian nggak usah lihat W-nya lagi. Kok ini kalau exotherm endotherm W-nya nggak ada urusan. Exo endo lihat Q aja. Plus atau min. Kalau plus endo, kalau minus exo. Selesai. Gitu. Bagaimana energi sistem di akhir perubahan? Energi dalam energi sistem itu delta E-nya ya. Delta E-nya akan turun. Kenapa turun? Karena hasilnya negatif. Ini nih, min 485 kan. Oke. Yang artinya di sini kan E akhir lebih kecil daripada E awal, benar nggak? Karena selisihnya itu kan akhir kurang awal ya, negatif. Maka delta E-nya turun. Yang D, apakah suhu sistem naik atau turun? Suhu sistem gimana? Naik, endo soalnya. Ya. Jadi kalau lihat suhu sistem, kalian lihat exoendo aja. Kalau endo nyerap kalor, sistem naik, lingkungan turun. Berhubung dia tanya sistem, berarti dia sistemnya kan nyerap kalor, endo ya. Maka suhu sistem langsung naik, jadi gitu. Suhu sistemnya naiknya selesai gitu. Oke. Jadi kalian pertama harus benar-benar pahami maksud konsep dari Q, W, delta E, delta H.
exo endo, ingat lihat Q aja. Energi sistem tuh delta E, lihat. Kalau suhu itu lihat exo endo sama. Oke. Next kita ke nomor 2. Perhatikan perubahan berikut ini. Pada tekanan konstan, manakah di antara perubahan di atas jika sistem melakukan kerja terhadap lingkungan? Oke. Sistem melakukan kerja terhadap lingkungan. Sistem melakukan kerja itu berarti expanding ya. Pertama, yaitu jawabannya pasti nomor 1. Perubahan wujud dari liquid ke gas itu pasti expand. Oke. Terus berikutnya adalah nomor 3. Ya. Ini reaksi penguraian, itu kalau nggak melakukan kerja. Oke, nah gini. Atau kalau kalian ini sebenarnya bisa lihat ininya aja nih, koefisien. Depannya 1, ini jadi 6 kan, 1 tambah 5, 6. Itu sistem melakukan kerja, expand itu. Lihat gampangnya gitu. Oke. Terakhir yang nomor 5. Oke, 5 juga liquid ke solid itu sistem melakukan kerja. Mungkin bingung kok, ini kan liquid ke solid itu kan berarti kan pembekuan. Masa iya itu sistem melakukan kerja? Bener guys. Itu jadi expand kalau kalian bekuin es. Itu kan jadi keras, itu sebenarnya airnya tuh melebar. Oke. Terus kalau sistem melakukan kerja, menerima kerja atau compression itu hanya nomor 2 sama. Kelihatan 3 ke 2 ini nih. Jadi kalau wujudnya gas, ini lihat aja koefisiennya 3 ke 2 udah pasti compression. Oke, koefisiennya turun kan? Berarti akhir kurang awal, nah ini sistem menerima kerja. Itu, lihat ininya aja koefisien, turun menerima. Sistem tidak melakukan atau menerima berarti yang nomor 4 jelas itu. Karena ini 1 tambah 1, 2, kanannya juga 2, koefisien total. Berarti itu nggak kerja, nggak menerima juga. Nggak melakukan, nggak menerima, seperti itu. Next yang D, delta E sama dengan delta H. Ini kan artinya Q-nya 0, benar dong? Tidak ada kalor. Oke. Itu berarti yang nomor 4, tidak ada kalor. Ya. Pembentukan itu. Oh, nggak ada terima kerja kan? Terakhir, kalau sampai delta E lebih kecil daripada delta H, berarti ini kan delta E-nya negatif ya. Ingat rumusnya delta E itu delta H tambah Q. Sampai ini lebih kecil, maka dengan kata lain di sini W-nya negatif. Sorry, ini plus W ya, delta H plus W. Oke. Seperti itu dia. Delta E lebih kecil daripada delta H. Berarti kan ini kalau pakai rumus delta E kurang delta H sama dengan W. Kalau delta E lebih kecil, ya, ini kalau kalian lihat di sini, delta H saya buang kiri. Delta E lebih kecil daripada delta H, ya negatif dong W-nya, benar nggak? Maka yang ini sama kayak yang cari yang sistem melakukan kerja. Jawaban A itu kalian kopas aja. Sehingga nomor 2 udah selesai, seperti itu. Oke? Ya. Oke, ini bukan Q-nya 0, salah guys. W-nya 0. W-nya 0 berarti yang sistem tidak melakukan kerja. Nih, yang C tuh. Maka C sama D sama jawabannya. Karena delta E rumusnya delta H plus W. Berarti kalau delta E sama dengan delta H, berarti W-nya 0 di situ. Oke, nomor 2 kira-kira seperti ini ya. Jadi ingat kalau mau sistem menerima kerja atau melakukan kerja, kalau wujudnya dua-duanya gas, lihat koefisien aja, naik atau turun. Kalau koefisien naik berarti melakukan kerja, kalau koefisien turun berarti menerima kerja. Selama wujudnya sama. Tapi kalau wujudnya beda, nah ini harus dihafalin. Liquid ke gas expand, liquid ke solid juga expand. Kebalikannya berarti ya menerima. Oke, next kita ke nomor 3 ya. Nah, ini mendeskripsikan entalpi dan perubahan entalpi. Gambarkan diagram entalpi untuk reaksi di atas.
Nah, untuk gambar diagram, kalian lihat dulu ini delta H-nya plus atau min, itu aja. Ya, di sini delta H-nya positif. Betul ya, plus 2800. Artinya gambar diagramnya yang A, part 1 dulu ya. Gambarnya begini kira-kira. Yang satu ya, berarti karena delta H-nya positif, berarti hasil itu lebih gede daripada yang awal. Sehingga yang C6H12O6 gas tambah 6O2 itu yang hasil ya, sebelah kanan posisinya di atas. Sedangkan ini produk ngomongnya, reaktannya di bawah, yang 6CO2 gas tambah 6H2O gas. Terus kalau kita samain arah tengah, ini kan berarti kan dari yang 6CO2 menuju ke yang C6H12. Ini juga panahnya pasti ke atas. Ingat tadi saya bilang kalau panahnya ke atas endo. Di sini H doang ya. Nah, gitu. Saya bisa bilang di sini H produk, ini H reaktan. Maka itu hasilnya apa? Endoterm ya, delta H. Oke. Next yang nomor 2. Nah, nomor 2, part 2 ini kalau kalian lihat, ini kan dia nggak kasih delta H, tapi posisi ini ditambahin berapa kilojoule-nya di kiri atau kanan. Saya kasih konsepnya ya. Sampai ada tambah delta H di sini. Maka ini reaksinya adalah endo. Oke. Jadi kalau kasusnya begini, sorry. Ini jadinya reaksi gitu ya. Ini endo nih. Delta H-nya ada di posisi kiri. Tapi kalau reaksinya ini ternyata delta H-nya ada di sebelah kanan, maka ininya exo, yang artinya terjadi pelepasan panas. Ini kan berarti produknya terdapat kalor, ada pelepasan panas artinya, sehingga reaksi ini sama kayak reaksi exo. Maka kalau terjadi reaksi exo, di gambar diagramnya, gimana? Saya pernah bilang kalau exo dibalik, yang reaktannya di atas, berarti yang C2H6 gas tambah 7/2O2 itu posisinya di atas. Terus panahnya ke bawah, ke 2CO2 gas tambah 3H2O liquid gitu. Nah, di sini kalian boleh tulis delta H-nya boleh. Nilainya min 1,561 kJ. Kenapa minus? Exo minus. Yang ini berapa? Ya plus 2800. Sorry. Yang ini 2800. Nah, oke, gitu kira-kira. Jadi kalau panahnya naik dia endo, panahnya turun dia exo. Meskipun di sini hitungannya kok ini kan plusnya di sebelah kanan, yaitu karena dia udah delta H-nya masuk di reaksi, guys. Delta H ini udah masuk di reaksi. Kalau delta H-nya kayak yang statement 1 yang kepisah gini, itu jelas banget kelihatan siapa plus siapa min. Kalian ingetin ini ya. Ini nih. Lihat posisi kalau dia masuknya di reaksi, dia akan memenuhi aturan seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dia tanya yang B, tentukan jenis reaksi sebagai exo atau endo, ya of course. Ini endoterm. Ini endo karena delta H-nya positif. Endoterm ini. Sedangkan yang ini exoterm. Panahnya turun, delta H pasti negatif. Oke. Next nomor 4. Tuliskan persamaan termokimia dari reaksi begini. Nah, ini yang tadi pertama formation, dissolve. Ini combustion, pembakaran ya. Oke, tadi saya bilang kalau ada derajat atas berarti wajib hasilnya bentuk ini harus 1 mol. Artinya reaksi formation membentuk KMNO4. Gimana cara bentuk KMNO4? Ada K-nya, solid. Ada MN-nya, solid. Ada O-nya. Nah, tapi kan O itu kan kalau berdiri sendiri nggak bisa langsung O4 ya. Kita taunya O itu berdiri sendiri O2 gas, gitu. Hasilnya berarti KMNO4, solid. Ingat, karena dia minta formationnya KMNO4, maka ini dibikin harus 1 ini. Wajib. Kayak gitu. Sehingga kalau kita mau setarain reaksi, ininya aja kasih 2.
selesai. Mungkin yang bingung, kok kalium tahu dari mana solid? Golongan 1. Mn kenapa solid? Ini transisi. Mangan itu solid juga ya, logam soalnya. Kalium juga logam, tapi O2-nya oksigen. Barulah di sini dikasih delta HF. Nah, ingat delta H derajat F ngomongnya saya ya. Minus 837,2 kJ per mol. Yang artinya per mol itu menunjukkan ininya harus 1 nih koefisien. Makanya ada tulisannya per mol. Next, dissolve. Penguraian. Oke, N2H4. Berarti ingat ini karena per mol, berarti N2H4 tidak boleh dibikin koefisien depannya, sehingga N2H4 ini wajib koefisien 1. Dissolve penguraian. Terus gimana kalau diurai? Ada gas nitrogen, ada gas hidrogen. Benar gini dong. Supaya setara ini kasih 2 lah pasti. Benar nggak? Baru ini dikasih dissolve-nya delta HD. Minus 50,63 kJ per mol. Oke, gini. Yang C kita masuk pembakaran sempurna 2,4 liter gas etena. Nah, ini kita agak ngitung sedikit ya. Karena dia mintanya harus standar termokimia, maka kita harus hitung sedikit dulu etena. Etena kan C2H4 ya. Berarti yang dikasih tahu pertama adalah volume C2H4 itu 22,4 liter. Oke. Ingat STP. STP itu gimana di kelas 10 konsep mol? Mau cari molnya? Berarti bagi 22,4 juga ya. Tuh. Ya. Sehingga ternyata ini 1 mol. Maka pembakaran sempurna berarti si etena, si C2H4 gas tambahin O2, ingat pembakaran ya, hasilnya CO2 plus H2O gas. Oke, kalau kita setarain reaksinya, 2-nya di sini, jadi 4 ya, terus H-nya 2-nya di sini, betul, biar H4, ingat rule-nya Kaho, 4 tambah 4 berarti ini 2 juga. Nah, gitu. Sorry, ini 4, 6, 3 ya. Nah, 3. Ini wajib 1, karena ini udah 1 mol, baru terakhir menghasilkan. Kalian baca ya, menghasilkan. Exo itu berarti. Ini exo. Kalau menyerap kalor, endo. Karena dia menghasilkan, maka di sini tambahin lagi delta H, C-nya 142 kJ. Nah, mungkin katanya, kok ini kenapa nggak pakai derajat ya kok? Nah, di sini saya nggak pakai derajat, karena itu belum standar. Ya. Tapi berhubung ini sudah 1 mol, ini boleh aja. Kalau kalian mau bikin ini per mol, boleh ya. Tapi lihat dulu, ini harus sudah 1. Nah, kalau ini udah 1, kalian boleh bikin per mol, ini kasih derajat, it's fine. Tapi kalau ini nggak ada derajat, jangan pernah kasih per mol, nggak boleh. Jadi ingat ya, kalau dia delta HC doang, maka jawabannya hanya KJ. Tapi kalau sampai ada derajat ini harus KJ per mol. Berlaku juga dengan delta HF, HD itu. Lihat ada derajatnya nggak? Delta HF, itu juga lihat ada derajatnya nggak? Sampai ada derajat, satuan dia harus KJ per mol. Gitu. Oke? Ya, yang itu seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, yang kalorimetri saya skip dulu karena itu nggak masuk ya, nanti itu. Nah, di sini dia kasih tahu, diketahui delta H derajat FH2CO3 ini formation membentuk. Hitunglah besarnya perubahan entalpi pada penguraian ininya 496 gram. Oke. Ini nggak masuk ternyata. Ini nggak masuk, ini masuknya termo 2. Kalau menurut yang saya lihat dari diagramnya itu ya, kalian sudah kasih saya modelnya sistem lingkungan, jenis sistem, delta E, QW, delta H, exoendo, sama diagram energi. Jadi sebenarnya saya kasih kalian over kebanyakan. Jadi harusnya tadi itu stopnya sampai yang gambar diagram aja. Ya, jadi harusnya tadi saya stopnya yang di gambar diagram di atas itu tuh. Nah, yang ini nih. Harusnya saya tadi stop di sini aja.
karena saya lihat stopnya sampai sini. Oke. Oke guys, demikian video untuk sore hari ini ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you dan goodbye.